Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai analisis jalur atau path analysis dengan SPSS. Di mana kelompok kami terdiri dari Ibu Entin Fitriani, Ibu Siti Romlah, Ibu Dewi Risti Handayani, Ibu Retno Sariwardiningsih, dan Ilhamul Karim. Sebelum saya melakukan praktek, alangkah baiknya jika rekan-rekan semua mengetahui konsep dasar analisis jalur. Konsep dasar analisis jalur. Yang pertama, analisis jalur bisa juga disebut dengan path analysis. Yang kedua, analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi. Yang ketiga, analisis jalur bertujuan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh variabel independen melalui variabel intervening terhadap variabel dependen. Yang keempat, dalam path analysis atau analisis jalur ada 3 variabel yang digunakan, yaitu variabel independen, dependent, dan intervening. Yang kelima, variabel intervening merupakan variabel moderator yang secara tidak langsung mempengaruhi antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya, saya memiliki kasus dalam analisis jalur. Kasus tersebut berjudul Pengaruh Penggunaan Metode RME dan Media Dakon terhadap Motivasi Belajar pada Peningkatan Hasil Belajar Siswa kelas 4 di SDN Gugus Kartini, Kecamatan Koja. Pada judul penelitian ini, kami menggunakan 2 variabel independen, yaitu metode RME dan media Dakon. Kemudian, kami juga menggunakan 1 variabel dependen, yaitu motivasi belajar. Selanjutnya, kami menggunakan variabel intervening, yaitu hasil belajar. Berdasarkan judul penelitian tersebut, kami membuat 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama, diduga variabel metode RME berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar. Hipotesis yang kedua, diduga variabel media Dakon berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar. Hipotesis yang ketiga, diduga variabel metode RME memiliki motivasi belajar melalui motivasi belajar berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 4. Hipotesis yang keempat, diduga variabel media Dakon melalui motivasi belajar berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 4. Selanjutnya, kita bisa menuju ke program SPSS. SPSS yang saya gunakan yaitu adalah versi 25. Di dalam video ini, saya akan melakukan 2 analisis, yaitu analisis data yang pertama untuk menjawab hipotesis 1 dan hipotesis kedua. Berikutnya adalah analisis data yang kedua untuk menjawab hipotesis ketiga dan hipotesis keempat. Nah, untuk melakukan analisis data yang pertama, kita bisa pilih Analyze, kemudian Regression, kemudian pilih Linear. Kita masukkan motivasi belajar ke dalam dependent, kemudian kita masukkan metode RME dan Dakon ke dalam variabel independen. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya keluar output seperti ini. Kita fokus kepada tabel model summary dan koefisien. Selanjutnya, untuk menginterpretasi outputnya, kita bisa langsung masuk ke makalah.
Untuk hasil output SPSS sudah kami letakkan di makalah. Kita bisa lihat ke tabel koefisien. Berdasarkan tabel ini, kita dapat melakukan analisis data. Yang pertama, diketahui nilai signifikasi variabel metode RME sebesar 0,422, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel metode RME tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi belajar. Kemudian hasil dari analisis data yang kedua, diketahui nilai signifikan media dakon sebesar 0,026, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel media dakon berpengaruh signifikan terhadap variabel motivasi belajar. Selanjutnya kita akan menganalisis tabel model summary. Pada tabel model summary, kita fokus kepada R-square. Berdasarkan tabel summary tersebut, kita dapat menganalisis. Yang pertama, diketahui nilai R-square sebesar 0,189, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel model RME dan media dakon terhadap variabel motivasi belajar sebesar 18,9%. Yang kedua, sedangkan nilai S1 dapat dicari dengan rumus S1 sama dengan akar 1 dikurang 0,189 dan hasilnya adalah 0,901. Setelah kita mendapatkan hasil dari S1, maka kita dapat membuat atau melihat diagram jalur model 1. Berdasarkan diagram ini, kita dapat melihat bahwa model RME memiliki pengaruh langsung terhadap motivasi belajar sebesar 0,141. Kemudian, media dakon memiliki pengaruh langsung terhadap motivasi belajar sebesar 0,407. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana angka 0,141 dan 0,407? Nah, angka-angka ini kita dapatkan dari tabel koefisien, yaitu pada kolom standardized koefisien beta. Ya, ini metode RME 0,141, media dakon 0,407. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis data yang kedua. Sama seperti analisis data yang pertama, kita kembali lagi ke aplikasi SPSS. Kemudian kita lakukan analyze, kita pilih, kemudian kita pilih regression linear. Nah, kita reset terlebih dahulu. Nah, untuk dependennya adalah hasil belajar kita masukin. Untuk yang diberikan pengaruh adalah hasil belajar. Kemudian yang mempengaruhi atau independen yaitu ada 3. Metode RME, media dakon, dan motivasi belajar kita masukkan ke dalam independen. Kemudian klik OK. Maka akan keluar regression yang kedua. Seperti pada tahap analisis data yang pertama, yang kita perhatikan adalah tabel model summary dan tabel koefisien. Nah, selanjutnya kita lihat ke makalah kembali. Oke, untuk tabel koefisien didapatkan data sebagai berikut. Berdasarkan tabel koefisien tersebut, kita dapat menganalisis data. Yang pertama, diketahui nilai signifikasi variabel metode RME sebesar 0,279 atau lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel metode RME tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar. Kemudian analisis yang kedua, diketahui nilai signifikasi media dakon sebesar 0,383
atau yang memiliki arti lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel media dakon tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar. Selanjutnya adalah hasil analisis data yang ketiga. Diketahui nilai signifikasi motivasi belajar sebesar 0,09, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka dapat berkesimpulan bahwa variabel motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar. Selanjutnya, kita menganalisis tabel model summary. Berdasarkan tabel model summary, kita dapat menganalisis data. Yang pertama, diketahui nilai R² sebesar 0,246, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel model RME, media dakon, dan motivasi belajar terhadap variabel hasil belajar sebesar 24,6%. Yang kedua, sedangkan nilai E2 dapat dicari dengan rumus E2 sama dengan akar dari 1 dikurang 0,246 dan hasilnya adalah 0,868. Setelah kita mendapatkan E2, kita bisa melihat diagram jalur model yang kedua, di mana di sini kita dapat melihat di sini kita bisa melihat model RME memiliki pengaruh langsung sebesar 0,191 terhadap hasil belajar. Kemudian media dakon memiliki pengaruh langsung terhadap hasil belajar sebesar 0,166. Kemudian motivasi belajar memiliki pengaruh langsung terhadap hasil belajar sebesar 0,533. Dari mana angka-angka tersebut didapat? Sama seperti dengan analisis data pertama, yaitu kita lihat dari koefisien, yaitu tepatnya ada di standardized koefisien beta. Nah, untuk metode RME sebesar 0,191, untuk media dakon 0,166, dan untuk motivasi belajar 533. Selanjutnya, hasil interpretasi analisis jalur atau PET analisis. Yang pertama, pengaruh metode RME melalui motivasi belajar terhadap hasil belajar sebesar 0,191. Sedangkan pengaruh tidak langsung metode RME melalui motivasi belajar terhadap hasil belajar adalah perkalian antara nilai beta dari metode RME terhadap motivasi belajar dengan nilai beta motivasi belajar terhadap hasil belajar, yaitu 0,141 dikali negatif 0,533 sama dengan negatif 0,075. Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui pengaruh langsung sebesar 0,191 dan pengaruh tidak langsung sebesar negatif 0,075, maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung metode RME melalui motivasi belajar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar atau H3 ditolak. Kemudian berikutnya, pengaruh media dakon melalui motivasi belajar terhadap hasil belajar. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan media dakon terhadap hasil belajar sebesar 0,166. Pengaruh media dakon terhadap hasil belajar, pengaruh langsungnya adalah ini 0,166. Kemudian pengaruh tidak langsungnya media dakon melalui motivasi belajar terhadap hasil belajar, yaitu adalah hasil kali dari beta
media dakon terhadap motivasi belajar dan beta motivasi belajar terhadap hasil belajar, yaitu 0,407 dikali dengan negatif 0,533. Maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung media dakon melalui motivasi belajar berpengaruh negatif secara signifikan terhadap hasil belajar. Ya, saya rasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek analisis jalur. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.